Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Absar Abdallah dari kelas 04 FPL 01 dengan nomor induk mahasiswa 2110085. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang laporan dari mata kuliah praktikum jaringan komputer pertemuan ke-11, pertemuan ke-12, yaitu membuat web server, tapi ini dibuatnya secara online. Langsung saja kita masuk untuk ke praktikumnya. Nah, jadi yang pertama itu tools yang kita pakai di dalam praktikum ini yaitu hanya browser, sebuah web browser, dan juga dengan aplikasi putih. Nah, nanti di browsernya sendiri kita buka yaitu ID Cloud Host yang client, ini yang konsol, bisa kita lihat di sini. Kita ke VM, usahakan VM-nya harus dalam keadaan running. Di sini terus juga kita nanti buka Cloudflare. Nanti di Cloudflare kita membuat sebuah subdomain lagi untuk selanjutnya. Lalu ini ada ID CloudHost yang client. Kita login lagi sini. Nah, lalu setelah itu kita buka putih. Kita buka aplikasi putih. Ini ya. Kita lihat sedang instalasi putih. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masukkan untuk di halaman pertama putihnya itu bisa berupa di sini di hostname or IP address. Hostname-nya itu bisa berupa domain, subdomain dan domainnya yang kita buat, atau kita bisa memasukkan IP address yang ada di VM. Loginnya kita masukkan sama kayak di praktikum sebelumnya, kita masukkan username dari VM dan juga password yang di VM. Nah, seperti ini ya. Jadi sama. Jadi tampilannya sebenarnya sama seperti pada dasarnya ini sama seperti di praktikum ke-6. Di praktikum ke-6 yang tentang penginstalan, jadi praktikum ke-6 tentang instalasi web server. Ke-6 dan ke-7 sebenarnya hampir sama, hanya saja membedakannya ini sudah bukan di VirtualBox lagi, tapi dilakukan secara online, jadi secara langsung di dalam browser dengan menggunakan nanti internet sini ya. Terus setelah ini kita masukkan perintah-perintahnya untuk menginstal web servernya. Ini ya. Nah, yang pertama sama seperti di praktikum yang ke-6 dan 7, yaitu kita menginstal Apache Web Server. Masukkan perintahnya satu persatu. Pertama sudah apt install, lalu sudah apt install Apache 2. Dilakukan secara berurutan sama seperti di praktikum yang ke-6 dan 7. Ya. Ada proses loading. Lalu selanjutnya kita install softwarenya. Bukan, ini untuk
pengecekan. Dan di sini ada keterangan aktif bahwasanya Apache Web Server-nya ini sudah terinstall. Bisa kita lanjutkan. Nah, di sini lalu kita masukkan perintah selanjutnya dan kita maju ke step yang kedua, yaitu instalasi dari DBMS MariaDB. Ya, masukkan perintahnya satu persatu. Pertama ada update repository dan langsung kita ke install MariaDB-nya di dalam putih. Ya, prosesnya agak panjang. Lalu kita masukkan lagi perintah selanjutnya. Dan untuk di sini kita masukkan password yang kita masukkan juga sebelumnya, yaitu password yang ada di VM. Ya, terus klik nanti akan muncul pertanyaan pilihan, nanti akan muncul pilihan antara Y dan N, yes atau no. Kita bisa pilih yes, yaitu dengan menekan huruf G lalu enter. Jadi kita masukkan password baru, sudah berhasil. Lalu jika prosesnya selesai akan ada keterangan berupa thanks for using MariaDB. Selanjutnya adalah untuk tes login dari Maria, tes login root DBS MariaDB. Masukkan perintahnya. Lalu jika sudah, nanti akan ada tampilan begini. Di paling bawahnya itu ada tulisan MariaDB dalam kurung none. Dan kita bisa klik Ctrl C supaya kita bisa memasukkan perintah yang selanjutnya. Ini ya, perintah selanjutnya kita maju ke step 3, yaitu install dari PHP package. Yang pertama itu kita masukkan perintah untuk install PHP package-nya. Perintahnya cukup panjang, lalu kita ke install lagi PHP package-nya. Ini untuk WordPress dan Moodle. Kita repository dulu, kita update repositorinya. Lalu di sini kita masukkan perintah untuk instalasi PHP package-nya yang digunakan untuk WordPress dan Moodle. Ya. Lalu selanjutnya perintah untuk cek versi dari PHP-nya. Kita cek, sudah. Lalu kita masukkan ini adalah untuk membuat file info PHP. Untuk membuat file info PHP-nya, kita masukkan sini. Ini. Dan untuk foldernya itu ada di folder var www.html. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, dan lalu kita masukkan perintah atau copy paste saja teks yang ada di dalam websitenya, kita masukkan ke dalam folder var www.html info.php. Ini lalu kita save-nya itu caranya Ctrl X, lalu nanti akan ada keterangan apakah ingin menyimpan, tinggal kita klik Y dan enter. Ini ya, itu enter. Nah, kita bisa masukkan perintah selanjutnya, tapi sebelum itu kita bisa dicek terlebih dahulu si PHP package-nya ini apakah sudah memang bisa diakses. Caranya itu dengan memasukkan http //IP address
versi 4 yang ada di ID Cloud Host console, lalu garis miring lagi info.php. Nanti tampilannya akan seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini ya tampilannya. Kalau sudah bisa berhasil, sudah di sini ada ada IP-nya, IP yang ada di VM/info.php. Di sini kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kalau misalkan PHP package sudah selesai, kita maju langsung ke step 4-nya, yaitu untuk instalasi dari PHP MyAdmin. Kita repository update dulu di putihnya, lalu masukkan instalasi, perintah instalasi. Ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tampilan berwarna pink atau ungu. Lalu akan ada pilihan yaitu web server to reconfigure automatically. Di situ ada pilihan Apache 2 dan Light TPD. Di sini kita bisa pilih yang Apache. Cara milihnya itu dengan tekan spasi lalu enter. Ya, kita tunggu di sini loadingnya agak sedikit lama. Ini lalu akan muncul tampilan seperti ini. Masih sama warnanya, kita tinggal klik yes. Nah, di sini kita masukkan password baru untuk MariaDB-nya. Kita masukkan, sudah yakin dengan passwordnya, kita klik OK, dan di sini kita masukkan lagi untuk konfirmasi dari passwordnya dan klik OK. Setelah itu akan ada proses loading lagi. Jika sudah proses loadingnya, kita bisa membuka si PHP MyAdmin-nya dengan caranya kita ke browser lalu ketikkan sama seperti PHP package, masukkan http://IP yang ada di VM, lalu garis miring lagi belakangnya yang beda, yaitu belakangnya dengan PHP MyAdmin. Nanti tampilannya seperti ini ya yang muncul. Dan di sini kita bisa login dengan nama penggunanya itu root dan kata sandinya yang barusan kita masukkan di tabel yang berwarna pink atau ungu tadi. Jika memang sudah berhasil, kita bisa pindah ke step selanjutnya, yaitu instalasi webmin. Ini ya. Di sini ya, ini untuk instalasi webmin. Yang pertama itu kita update repositorinya, kita masukkan. Lalu yang kedua, sisipkan repositorinya. Nanti setelah update itu, nanti tampilannya akan seperti ini setelah kita sisipkan
kita sisipkan, nanti kita klik enter, tampilannya seperti ini. Lalu kita menuju ke bawah, tinggal klik page down ke bawah, ke paling bawah, lalu kita copy paste si perintah selanjutnya. Lalu jika sudah copy paste, tinggal kita save dan keluar. Caranya itu sama kayak yang di PHP package, yaitu Ctrl X, lalu tekan yes dengan huruf Y, dan klik enter. Ya, bisa dilihat di sini sudah keluar. Lalu yaitu untuk melanjutkan ini ke dalam terminal si webminnya. Masukkan perintahnya satu-satu. Lalu selanjutnya masukkan sudo apt update. Kita tunggu hingga selesai. Nah, kalau sudah sekarang itu ke instalasi dari webmin sendiri, itu masukkan perintahnya di sini ya. Di sini sudo apt install webmin, dimasukkan lalu klik enter. Akan ada proses loading untuk instalasinya dalam putih. Lumayan lama juga. Dengan jika sudah tampilannya seperti ini dalam putih, maka instalasinya sudah selesai, tinggal kita tunggu. Nah, sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah kita cek untuk service, cek status untuk service dari webminnya. Jika ada keterangan aktif sama seperti di Apache Web Server, nah aktif warna hijau, maka dari webminnya servisnya sudah menyala. Kita klik Ctrl C untuk keluar, dan selanjutnya adalah pengetesan, yaitu apakah bisa kita mengakses webminnya secara langsung, yaitu memasukkan https /2 lalu IP server IP address dari VM yang di sini, yang dia di CloudHost console, lalu tambahkan di belakangnya itu /2 10.000. Sini ya, ini kita coba langsung. Kita lanjutkan saja. Ini ya, dengan begini webminnya berarti sudah berhasil diakses. Tinggal kita masukkan passwordnya, dan untuk password dan username-nya ini kita masukkan sesuai dengan yang ada di VM. Lalu selanjutnya, kalau misalkan memang misalkan kita mengambil gagal login dikarenakan lupa dengan password, atau memang kita nggak tahu passwordnya, kita bisa masukkan perintah di putihnya itu. Di sini ada sudosu. Pertama masukkan dulu perintah sudosu. Ini ya, sudosu, lalu masukkan password root. Nanti akan muncul perintah untuk memasukkan password baru, lalu konfirmasi, dan kalau berhasil nanti akan ada keterangan password berhasil diupdate. Ini ya, kita lihat di sini. Ini new password, lalu retype, yaitu untuk konfirmasi. Dan kalau misalkan sudah berhasil antara new password dan retype-nya benar sama,
akan ada keterangan update successfully. Dan untuk step ini instalasi webmin sudah selesai. Kita maju ke instalasi selanjutnya, yaitu Certbot. Jadi Certbot ini software digunakan untuk melakukan instalasi sertifikasi SSL encrypt. Nanti SSL sertifikasi ini sertifikat ini biasanya digunakan untuk mensertifikasi seperti WordPress dan Moodle, pokoknya nanti berhubungan dengan praktikum selanjutnya. Lalu kita masukkan perintahnya, nanti akan ada proses loading. Lalu kalau memang sudah, berarti step 6 sudah selesai, kita langsung ke step 7, yaitu additional software atau software tambahan. Software tambahan ini fungsinya untuk mendukung dari kinerja si servernya, si web servernya. Ini ya, langsung kita masukin aja, kita Ctrl C, lalu klik kanan di mouse atau di tabnya. Kita tunggu proses loadingnya. Ini 100%. Lalu kalau misalnya sudah 100%, berarti kita bisa langsung maju ke step yang 8, yaitu ini ya, sudah 99, tinggal scanning. Dan step 7 selesai, langsung kita ke step 8, setting firewall. Yang pertama itu kita cek terlebih dahulu status dari firewallnya, apakah sudah aktif atau belum, kita masukkan. Lalu ada keterangan inaktif, berarti status dari firewallnya memang belum aktif. Kita buka akses untuk firewallnya. Di sini ada 5 perintah. Caranya kita masukkan satu persatu dahulu. Masukkan satu, ini yang nomor 1. Klik enter. Lalu yang kedua sama, kita copy lagi, kita klik enter. Gitu juga dengan yang ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kalau sudah dengan 5 perintah tadi, langsung kita aktifkan servisnya. Ini perintahnya. Kita klik yes. Dan selanjutnya kita pengecekan untuk kita cek status dengan restart terlebih dahulu. Sudah di restart, lalu kita cek status firewallnya apakah sudah aktif. Nah, ini ya, di sini ada keterangannya bahwasanya si firewallnya ini sudah aktif, ada tulisan aktif. Dan step 8 selesai. Dengan ini langsung kita maju ke step yang ke-9 dalam instalasi web server. Step 9 itu adalah time zone setting atau pengaturan zona waktu untuk si server. Jadi waktunya itu bisa disesuaikan dengan di mana si server itu berada. Terus perintah pertamanya, langsung ke perintah ini, time detect. Ini untuk mendeteksi. Lalu selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita Ctrl C, tekan Ctrl C, dan kita masukkan lagi perintah time detect.
yaitu untuk mengecek zona waktu saat ini yang presisi di mana server itu berada. Masukkan ya, time detect, klik enter, dan akan muncul seperti ini ya. Di sini ada time zone-nya, ini ada local time, di sini ada universal time, dan dengan begini setting time zone-nya sudah berhasil, dan juga step 9 merupakan step terakhir dari praktikum pertemuan ke-12 tentang instalasi web server, namun sekarang berbasis online ya, atau dengan koneksi internet. Dan itu saja presentasi dan penjelasan saya tentang pertemuan ini. Jika ada salah atau ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.